Pemirsa, faktor ekonomi dan dendam menjadi motif pembunuhan pengusaha aksesori di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dihabisi oleh istri, anak kandung korban, dan kekasihnya. Ekshumasi atau pembongkaran makam pengusaha aksesori di Desa Taman Rahayu Setu, Bekasi, Jawa Barat menjadi awal terungkapnya pembunuhan yang dilakukan keluarga dekat secara bersekongkol. Kematian pria berusia 43 tahun itu terkesan mendadak dan tanpa sebab yang jelas. Kabar jika pria berinisial AS wafat diterima oleh kerabat dan tetangga dari istri dan anaknya. Langsung saya ke rumahnya, ternyata saya lihat udah kaku, saya bingung lah. Ini mati kenapa ya? Bingung saya, kaku. Apaan masih ini, tumpang siur. Ini matinya bagaimana cara keluarga? Apakah sampai begitu? Ini anaknya sama bininya gitu. Jadi belum terbuka semua. Namun luka-luka lebam di jenazah layaknya bekas kekerasan membuat keluarga curiga. Kejanggalan makin kuat saat sang adik menemukan bukti transaksi pinjaman online di ponsel almarhum pada hari kematiannya. Temuan itu lantas dilaporkan ke Polres Metro Bekasi yang menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Dari luka sebelah kanan, terus bibir sobek sama ada cekikan sama sini di leher. Itu ditambah diperkuat sama itu yang transaksi itu. Hasilnya, pemeriksaan forensik memastikan warga Kampung Serang, Setu, Bekasi itu tewas akibat penganiayaan. Kecurigaan nyawa korban melayang di tangan orang terdekat pun mengemuka. Dari hasil pemeriksaan saksi dan olah TKP, polisi menangkap 3 orang, yaitu istri, putri korban, serta kekasihnya. Ketiga tersangka mengakui bersekongkol menghabisi nyawa korban. Terjadi pada tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 pagi. Untuk motif, ini ada motif ekonomi dan ada motif sakit hati terhadap korban. Istri korban berdalih membunuh karena suami tidak memberikan uang untuk membayar utang-utangnya. Sementara putri kandung korban dan kekasihnya kesal hubungan cinta mereka tidak direstui. Dari hasil penyidikan, pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama itu diinisiasi oleh pacar anak korban. Untuk itu tadi yang punya ide awal ini HP, inisial HP ini yang memiliki ide-ide untuk melakukan itu. Bukan, pacar anaknya. 2 minggu sebelum tragedi, para tersangka ternyata berupaya meracuni korban dengan minuman bercampur cairan pencuci pakaian. Namun upaya itu gagal. Hingga pada 27 Juni 2024, saat sedang beristirahat sepulang bermain bulu tangkis, leher korban tiba-tiba dianiaya oleh pacar putrinya. Istri dan putri kandung berperan memegangi tubuh korban yang sempat berontak. Korban pun terkapar setelah kepalanya dianiaya dengan helm. Dengan memakai ponsel ayah, putri kandungnya melakukan pinjaman online 2 kali sebesar 56 juta rupiah. Uang itu lantas ditransfer wanita berusia 22 tahun ke rekening milik kekasihnya. Kematian korban lalu dikabarkan ke kerabat dan tetangga. Istri dan putri korban sempat mengarang cerita jika AS meninggal karena terjatuh dan terpentok ke lemari. Buah dari persengkokolan jahat ketika tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Polisi juga masih mendalami motif lain para tersangka untuk menguasai harta dan aset usaha korban. Tim Liputan melaporkan.